Kali ini kita akan membahas sejarah Bandung. Mengenai pembahasan kota Bandung ini, kita akan membaginya menjadi beberapa video. Yang pertama, tentang asal-usul nama atau awal mula daerah Bandung ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang berdirinya Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, kita akan membahas kota Bandungnya. Karena dalam membahas kota Bandung, kita tidak bisa secara langsung untuk membahas kota Bandung dan harus mengetahui dari pertama adanya kota Bandung ini. Pada video kali ini, saya akan membahas dahulu mengenai asal-usul nama Bandung dan juga asal mula adanya wilayah Bandung ini. Mengenai asal-usul nama Bandung, dikemukakan berbagai pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kata Bandung dalam bahasa Sunda identik dengan kata banding dalam bahasa Indonesia, berarti berdampingan. Ngabanding dalam bahasa Sunda berarti berdampingan atau berdekatan. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1994 dan Kamus Sunda Indonesia terbitan Pustaka Setia tahun 1996 bahwa kata Bandung berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata Bandung mengandung arti besar atau luas. Kata itu berasal dari kata bandeng. Dalam bahasa Sunda, ngabandeng adalah sebutan untuk genangan air yang luas dan tampak tenang, namun terkesan menyeramkan. Diduga kata bandeng itu kemudian berubah bunyi menjadi Bandung. Dan ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa kata Bandung berasal dari kata bendung. Pendapat-pendapat tentang asal dan arti kata Bandung rupanya berkaitan dengan peristiwa terbendungnya aliran sungai Citarum Purba di daerah Padalarang oleh lahar gunung Tangkuban Parahu yang meletus pada masa Holosen. Nah, dalam pengertian ini atau penjelasan kata Bandung ini, kita akan membahasnya dari adanya Gunung Sunda Purba dan juga Danau Bandung Purba, karena dari sanalah awal terbentuknya wilayah Bandung. Gunung Sunda adalah gunung api. Dari kajian dan penelitian geologi dapat dipastikan bahwa gunung yang telah punah itu dulu berada di dataran tinggi Priangan, Jawa Barat. Menurut Muhammad Nugraha Kartadinata, yaitu geolog dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang juga telah mengkaji mengenai Gunung Tangkuban Parahu dan juga Gunung Sunda, mengungkapkan bahwa letusan-letusan yang terjadi pada Gunung Sunda kuno tidak hanya sekali, bahkan terjadi beberapa kali. Namun, letusan dahsyat yang terjadi pada Gunung Sunda dapat dibagi menjadi beberapa episode letusan antara 210.000 sampai 120.000 tahun yang lalu. Episode letusan yang mengalirkan lava disusul dengan episode 13 unit letusan yang dalam satu unit letusan bisa terjadi lebih dari satu kali letusan besar. Pada fase atau episode letusan Gunung Sunda terbesar, tercatat lontaran volume materi yang keluar mencapai 66 km kubik hingga menutupi kawasan dalam radius 200 km persegi. Sebagai pembanding, Gunung Krakatau yang meletus tahun 1883 melontarkan material 18 km kubik, atau letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang menghamburkan 150 km kubik material. Banyaknya material yang dikeluarkan masih merupakan perkiraan.
Terlebih jika material tersebut mengakibatkan sebagian besar dari tubuh Gunung Sunda runtuh hingga membentuk kaldera seluas 6,5 kali 7,5 km. Kemudian menurut T. Bahtiar, anggota Masyarakat Geografi Indonesia yang juga merupakan kelompok riset Cekungan Bandung, menyatakan bahwa letusan Gunung Sunda fase inilah yang telah menguruk Citarum Purba di utara Padalarang hingga membentuk danau raksasa atau Danau Bandung Purba. Dari kaldera Gunung Sunda itu kemudian lahir Gunung Tangkuban Perahu kuno yang diperkirakan meletus di antara 90.000 sampai 10.000 tahun yang lalu sebanyak 30 unit letusan. 12 unit letusan terjadi antara 10.000 sampai 50 tahun yang lalu pada Gunung Tangkuban Perahu Muda. Erupsi dari Tangkuban Perahu bersamaan dengan terjadinya patahan Lembang sampai Gunung Manglayang yang memisahkan dataran tinggi Lembang dari dataran tinggi Bandung. Kejadian yang diperkirakan Van Bemmelen berlangsung pada kisaran 11.000 tahun yang lalu. Sisa Gunung Purba raksasa yang terbentuk sekitar 2 juta tahun yang lalu sekarang adalah punggungan bukit di sekitaran Situ Lembang dan Gunung Burangrang, diyakini sebagai salah satu kerucut sampingan dari Gunung Sunda Purba. Kemudian, sisi lain dari lereng Gunung Sunda Purba terdapat di sebelah utara Bandung, khususnya sebelah timur Sungai Cikapundung sampai Gunung Manglayang, yang oleh Van Bemmelen disebut sebagai Blok Pulau Sari. Dalam bukunya The Geology of Indonesia, geolog asal Belanda yang bernama R.W. Van Bemmelen mengatakan dataran Sunda hampir sepenuhnya dikelilingi sistem Gunung Sunda. Ia pun menduga nenek moyang Sunda kemungkinan menyaksikan meletusnya Gunung Sunda. Untuk arti dan makna dari Gunung Sunda sendiri, Van Bemmelen mengutip ahli bahasa Belanda, Sesseberg, yang berpendapat bahwa Sunda berasal dari kata Sangsekerta, yaitu Cuda, yang berarti murni atau putih. Kata dan atau istilah Sunda sendiri sebetulnya sudah tidak asing lagi dan sangat mengakar dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah masyarakat Jawa Barat. Setelah gunung api purba meletus yang menimbulkan kaldera yang sangat luas serta memunculkan Gunung Tangkuban Perahu api purba, wilayah ini kemudian menjadi sebuah cekungan yang sangat besar. Namun, ketika memasuki masa Holosen, terjadi letusan pada Gunung Tangkuban Perahu Purba yang mengakibatkan terbendungnya aliran Sungai Citarum Purba di daerah Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Perahu Purba tersebut. Akibatnya, daerah antara Padalarang hingga Cicalengka yang jaraknya kurang lebih 30 km dan daerah antara Gunung Tangkuban Perahu hingga Soreang yang jaraknya sekitar 50 km terendam air menjadi sebuah danau besar. Danau besar tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Danau Bandung atau Danau Bandung Purba. Berdasarkan hasil penelitian geologi, air Danau Bandung diperkirakan mulai surut pada masa Neolitikum. Proses surutnya air danau itu berlangsung secara bertahap dalam waktu berabad-abad. Dan alasan Danau Bandung itu menyusut, menurut para ahli, tatkala ketika Sungai Citarum yang disumbat oleh muntahan Gunung Tangkuban Perahu dapat bebas mengalir kembali dengan menembus bukit-bukit Raja Mandala, melewati terowongan alam yang sekarang dikenal dengan nama Sanghyang Tikoro. Nah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai Gunung Purba atau Gunung Sunda Purba dan juga Danau Bandung Purba. Namun secara historis, kata atau nama Bandung mulai dikenal sejak
di daerah bekas danau tersebut berdiri pemerintahan Kabupaten Bandung, yaitu sekitar dekade ketiga abad ke-17. Dengan demikian, sebutan Danau Bandung terhadap danau besar itu pun terjadi setelah berdirinya Kabupaten Bandung. Nah, untuk selanjutnya atau pada video selanjutnya kita akan membahas tentang berdirinya Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah Bandung. Pada materi sebelumnya kita telah membahas sejarah Bandung dari adanya Gunung Sunda Purba dan juga Danau Bandung. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materinya mengenai berdirinya Kabupaten Bandung. Sebelum Kabupaten Bandung berdiri, daerah Bandung dikenal dengan sebutan Tatar Ukur. Menurut naskah sejarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah daerah kerajaan Timbanganten dengan ibu kota di Tegaluar. Timbanganten sekarang berada di daerah Garut. Kerajaan itu berada di bawah dominasi Kerajaan Sunda Pajajaran. Sejak pertengahan abad ke-15, Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun-temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur. Namun, setelah Kerajaan Sunda Pajajaran runtuh, akibat gerakan pasukan Banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang, penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedang Larang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Gesan Ulun dengan ibu kota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak di sebelah barat kota Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi daerah yang kemudian disebut Priangan, kecuali daerah Galuh yang sekarang bernama Ciamis. Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Arya Suryadiwangsa, yaitu anak tiri Gesan Ulun dari Ratu Harisbaya, Sumedang Larang menjadi daerah kekuasaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Untuk mengawasi dan menjadikan benteng pertahanan daerah Mataram di sebelah barat dari pasukan Banten dan juga pasukan VOC, Sultan Agung mengangkat Raden Arya Suryadiwangsa menjadi Bupati Wedana atau Bupati Kepala di Priangan dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusuma Dinata atau yang dikenal dengan sebutan Rangga Gempol I. Kemudian pada tahun 1624 Sultan Agung memerintahkan Rangga Gempol pertama untuk menaklukkan daerah Sampang di Madura. Oleh karena itu, jabatan Bupati Wedana diwakilkan kepada adik Rangga Gempol pertama, yaitu Pangeran Dipati Rangga Gede. Namun, tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati Wedana, daerah Sumedang diserang oleh pasukan Banten. Oleh karena sebagian pasukan Sumedang berangkat ke Sampang, Madura, Pangeran Dipati Rangga tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Akibatnya, ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Kemudian Pangeran Dipati Rangga ditahan di Mataram. Selanjutnya, jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur. Namun dengan syarat ia harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni. Kemudian tahun 1628, Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia. Akan tetapi serangan itu mengalami kegagalan. Dipati Ukur menyadari
bahwa sebagai konsekuensi dari kegagalan itu, ia akan mendapat hukuman berat dari Raja Mataram. Oleh karena itu, Dipati Ukur beserta para pengikutnya membangkang terhadap Mataram, dan tindakan Dipati Ukur tersebut dianggap oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap penguasa kerajaan Mataram. Namun demikian, berkat bantuan beberapa kepala daerah di Priangan, pihak Mataram akhirnya dapat memadamkan pemberontakan Dipati Ukur. Menurut sejarah Sumedang, Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung atau daerah Bandung sekarang pada tahun 1632. Setelah pemberontakan Dipati Ukur dianggap berakhir, Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Ranggagede yang telah bebas dari hukumannya. Selanjutnya Sultan Agung mengadakan reorganisasi pemerintahan di Priangan dengan tujuan untuk menstabilisasikan situasi dan kondisi daerah tersebut. Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakan Muncang, dan Kabupaten Sukapura, dengan cara mengangkat 3 orang kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur. Ketiga orang kepala daerah yang dimaksud adalah Ki Astamanggala Umbul Cihaurbeuti, diangkat menjadi Mantri Agung atau Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangun-Angun. Kemudian ada Tanubaya sebagai Bupati Parakan Muncang dan Ngabehi Wirawangsa menjadi Bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan Piagam Sultan Agung yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 9 Muharram tahun Alif dalam penanggalan Jawa. Dan dengan demikian, tanggal 9 Muharram tahun Alif itu bukan hanya menjadi hari jadi Kabupaten Bandung, tetapi sekaligus hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakan Muncang. Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing. Sejarah Bandung menyebutkan bahwa Bupati Bandung, Tumenggung Wirangun-Angun, beserta pengikutnya setelah dari Mataram kemudian membangun wilayah Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungai Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian selatan atau Dayakolot sekarang sebagai ibu kota kabupaten. Namun tidak lama kemudian, Kabupaten Bandung yang awalnya berada di bawah pengaruh Mataram akhirnya harus jatuh kepada kekuasaan Kompeni Belanda. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram Kompeni VOC pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 1677. Pada masa kekuasaan VOC, jabatan Bupati Wedana di Priangan dihilangkan. Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat Pangeran Arya Cirebon sebagai pengawas daerah Cirebon dan Priangan. Pada masa VOC juga, para bupati-bupati di wilayah Nusantara diharuskan melakukan kewajiban utama, yaitu melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu, terutama kopi. Hingga berakhirnya kekuasaan VOC, Kabupaten Bandung beribu kota di Krapyak. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun-temurun oleh 6 orang bupati. Yang pertama Tumenggung Wirangun-Angun yang merupakan bupati pada masa Kesultanan Mataram. Sedangkan 5 bupati lainnya adalah bupati angkatan atau yang berkuasa pada masa VOC, yaitu Tumenggung Ardikusuma, Tumenggung Anggadireja, Tumenggung Anggadireja II, kemudian Raden Anggadireja III dengan gelar Raden Arya Wiranata Kusuma pertama dan Raden Arya Wiranata Kusuma kedua. Pada masa pemerintahan Bupati Raden Arya Wiranata Kusuma kedua, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak ke kota Bandung. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai berdirinya Kabupaten Bandung. Dan untuk selanjutnya
kita akan membahas tentang atau bagaimana berdirinya Kota Bandung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah Bandung. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai asal-usul Kota Bandung dan juga berdirinya Kabupaten Bandung. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang berdirinya Kota Bandung. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati Raden Arya Wiranata Kusuma II, kekuasaan kompeni di Nusantara berakhir akibat kompeni VOC mengalami bangkrut pada bulan Desember 1799. Kemudian kekuasaan di Nusantara selanjutnya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan gubernur jenderal yaitu Herman Willem Daendels. Antara Januari 1800 hingga akhir Desember 1807 di Nusantara umumnya dan di Pulau Jawa khususnya terjadi vakum kekuasaan. Maksud dari vakum kekuasaan di sini adalah vakum dari penguasaan bangsa asing. Karena walaupun gubernur jenderal kompeni masih ada, tetapi ia sudah tidak memiliki kekuasaan. Dan bagi para bupati, selama kekosongan kekuasaan ini berarti hilangnya beban berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi kepentingan penguasa asing tersebut. Dengan demikian, mereka dapat mencurahkan perhatian kepada kepentingan pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini juga kiranya terjadi pada Kabupaten Bandung. Pada masa kekosongan kekuasaan itu, rupanya Bupati Bandung Raden Arya Wiranata Kusuma II menyadari bahwa Krapyak sebagai ibu kota kabupaten, lokasi dan kondisinya menimbulkan berbagai kendala bagi jalannya pemerintahan kabupaten. Karena wilayah Krapyak yang merupakan ibu kota, lokasinya tidak strategis karena tempat itu terletak di sisi bagian selatan daerah Kabupaten Bandung. Sedangkan sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung berada di bagian utara Krapyak. Selain tidak strategis, wilayah Krapyak juga bila musim hujan merupakan daerah sasaran banjir akibat meluapnya air Sungai Citarum. Oleh karena itu, Bupati merencanakan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke tempat yang lebih baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Menurut naskah sejarah Bandung, Bupati Raden Arya Wiranata Kusuma II beserta sejumlah rakyatnya pindah ke Krapyak, ke daerah sebelah utara dari lahan bakal ibu kota. Pada waktu itu, lahan bakal ibu kota Bandung masih berupa hutan. Tetapi di sebelah utaranya sudah ada pemukiman, yaitu Kampung Cikapundung Kolot, Kampung Cikalintu, dan Kampung Bogor. Sementara itu, Gubernur Jenderal Daendels yang telah berkedudukan di Batavia merencanakan untuk membangun jalan raya pos dari Anyar ke Panarukan. Untuk daerah Kabupaten Bandung sendiri, jalan yang akan dibangun menjadi jalan raya pos adalah jalan yang membentang dari Cihea di bagian barat sampai dengan ujung Berung di bagian timur laut yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Sedangkan di bagian tengah daerah Bandung, jalan itu melintasi Sungai Cikapundung atau Jalan Asia Afrika sekarang. Rupanya, rencana pembangunan jalan raya itu merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam mencari tempat tinggal untuk ibu kota baru Kabupaten Bandung. Mula-mula, Bupati tinggal di Cikalintu atau daerah Cipaganti sekarang. Kemudian ia pindah ke Balubur Hilir. Dan ketika Daendels meresmikan pembangunan jembatan Cikapundung atau jembatan di Jalan Asia Afrika sekarang dekat gedung PLN, Bupati Bandung berada di sana. Daendels bersama Bupati melewati jembatan itu
Kemudian mereka berjalan ke arah timur sampai di suatu tempat, yaitu di kantor dinas PU, Jalan Asia Afrika sekarang. Rencana Daniels dalam membangun Jalan Raya Pos, dia meminta Bupati Bandung dan Parakan Muncang untuk memindahkan ibu kota kabupaten masing-masing ke dekat Jalan Raya Pos. Permintaan Daniels itu disampaikan melalui surat tanggal 25 Mei 1810. Sementara itu, Bupati Bandung pindah dari Balubur Hilir ke Kampung Bogor atau daerah Kebon Kawung sekarang. Tepatnya ke daerah sekitar Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat sekarang. Dulunya yang merupakan Gedung Karisidenan. Dari tempat itu, Bupati lebih mudah menuju lahan bakal ibu kota baru yang sedang dibangun. Dalam naskah sejarah Bandung juga menyebutkan bahwa Bupati Wiranata Kusuma II pindah ke kota Bandung setelah ia menetap di tempat tinggal sementara selama 2,5 tahun. Namun tidak ada penjelasan tentang tanggal, bulan, dan tahunnya. Dalam hubungan ini, Raden Asik Natanegara melalui tulisannya yang dimuat dalam Volksalmanak Sunda tahun 1938 menginformasikan bahwa pindahnya ibu kota Kabupaten Bandung ke kota Bandung bersamaan dengan pengangkatan Raden Surya menjadi Patih Kabupaten Parakan Muncang. Kedua momentum tersebut dikukuhkan dengan Besluit atau surat keputusan pada tanggal 25 September 1810. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa tanggal 25 September tahun 1810 adalah tanggal mulai berfungsinya kota Bandung sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung. Oleh karena tanggal itu adalah surat keputusan atau Besluit, maka secara yuridis formal atau de jure, pada tanggal 25 September tahun 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Berdasarkan data dari berbagai sumber, pembangunan kota Bandung sepenuhnya dilakukan oleh sejumlah rakyat Bandung di bawah pimpinan Bupati Raden Arya Wiranata Kusuma II. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Bupati Raden Arya Wiranata Kusuma II adalah pendiri atau the founding father kota Bandung. Sedangkan untuk tata kota Bandung sendiri, itu dirancang berdasarkan pola kota tradisional dengan meniru kota kerajaan atau kota istana. Hal itu ditunjukkan oleh ciri-cirinya, yaitu alun-alun sebagai pusat kota dengan pohon beringin di tengahnya. Kemudian ada pendopo kabupaten, ada masjid, dan balai Bandung atau balai kota yang biasa disebut dengan paseban atau bebancong. Bangunan-bangunan itu masing-masing dibangun di sebelah selatan, barat, dan utara dari alun-alun. Bangunan-bangunan yang awal dibangun itu juga merupakan bangunan tradisional yang terbuat dari kayu dengan atap ijuk atau alang-alang. Di sekitar pendopo dibangun jalan kecil yang ditaburi oleh batu kerikil dengan kikis atau pagar bambu di kiri kanannya. Jalan itu disebut lulurung. Komponen lainnya adalah pintu gerbang atau gapura kota yang disebut kaca-kaca, yaitu dua pilar tembok tinggi seperti segitiga siku-siku yang dibangun di kiri kanan jalan. Pintu gerbang bagian barat dibangun di daerah Andir sekarang atau 2 km dari alun-alun, disebut kaca-kaca kulon. Sedangkan pintu gerbang di bagian timur dibangun dekat jalan Simpang 5 sekarang atau 1,5 km dari alun-alun. Kedua pintu gerbang tersebut dibangun di Jalan Raya Pos karena pada waktu itu jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan utama untuk menuju kota Bandung dari arah barat maupun dari arah timur. Dan kota Bandung sendiri dalam proses berdirinya selain mengikuti bangunan tradisional juga sudah dicampuri kepentingan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, pada awal perkembangannya, kota itu sudah diwarnai oleh komponen kota kolonial, yaitu ditandai dengan adanya penjara dan juga loji. Kedua bangunan ini terletak di sebelah utara alun-alun. Penjara tepatnya berlokasi di daerah Banceuy, sehingga penjara itu dikenal dengan nama Penjara Banceuy.
Nah, kemudian pada abad ke-19, perkembangan kota Bandung, terutama hingga pertengahan abad itu, berjalan sangat lambat. Namun dalam perkembangannya, hingga awal abad ke-20, fungsi kota Bandung cukup menonjol karena sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat pendidikan, khususnya untuk daerah Priangan, Jawa Barat. Nah, penjelasan tadi merupakan sejarah berdirinya kota Bandung. Namun untuk perkembangannya harus membahas secara mendalam lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.